Kalimantan sekitaran tahun 1985. Sore itu adalah akhir di bulan Desember. Ya, kala itu sudah masuk musim penghujan. Air sungai pun mengalir dengan deras, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah hari ini sudah memasuki musim durian. Ada tradisi unik di sana, ngelayah. Ngelayah adalah menunggu durian yang jatuh. Di sore hari itu, Timur, Sulaiman, dan Zubai sudah menunggu waktu itu. Ya, ayahnya Zubai pernah berjanji akan mengajak mereka bertiga ngelayah jika sudah tiba musim durian. Tapi nasib pun berkata lain. 3 bulan sebelumnya, ayah Zubai meninggal karena tertimpa kayu yang ia tebang sendiri. Di sana, biasanya pohon-pohon durian ada di tengah hutan. Ya, berada di tempat-tempat yang bebas, artinya semua orang boleh ngelayah. Tapi ada juga beberapa yang sudah diklaim atau hanya boleh diambil oleh pemiliknya saja. Nah, ayahnya Zubai memiliki satu kebun durian yang berada di tengah hutan. Sayangnya, tak ada yang pergi ngelayah tahun ini karena ayahnya Zubai sudah tiada. Sedangkan Zubai kala itu hanya tinggal bersama ibunya saja. Maka ketika musim durian tiba, Zubai pun memohon-mohon pada sang ibu agar diizinkan untuk pergi ngelayah bersama Timur dan Sulaiman, atau yang biasanya dipanggil Eman. Kala itu ibunya tentu saja keberatan, mengingat Zubaidah adalah putri satu-satunya. Walaupun Eman pernah ikut ayahnya wak bakar untuk ngelayah durian, Timur pun sudah sering keluar masuk hutan. Usia Timur kala itu juga sudah cukup tua, yaitu 19 tahun. Itulah yang menjadi senjata Zubai meminta izin pada ibunya. Eman, Timur, jaga Zubai ya. Awas kalau sampai Zubai kenapa-napa, kata ibu Zubai kepada Eman dan Timur di sore itu sebelum mereka berangkat. Kala itu mereka bertiga pun sudah dibekalkan makanan dan berbagai keperluan, termasuk juga obat nyamuk yang memang nyamuk-nyamuk di hutan sana sangatlah terkenal ganas. Rencananya mereka akan pergi ngelayah 1 malam. Besok pagi mereka pun akan pulang lagi untuk membawa durian. Lalu besok sore mereka pun akan berangkat lagi. Jadi posisi kebun itu pun memang tidak terlalu jauh. Hanya setengah jam jika naik perahu, dilanjutkan dengan berjalan kaki lagi kurang lebih selama setengah jam juga. Dan untuk anak-anak kampung seperti mereka, itu semua adalah hal yang biasa. Di usia itu saja, Zubai pun sudah sering keluar masuk hutan untuk mencari rotan. Hanya saja, kala itu ibunya Zubai khawatir. Ya, karena anaknya itu harus menginap di tengah hutan belantara. Menjelang pukul 5, mereka bertiga pun sudah dalam perjalanan menuju Pongkal. Pongkal di sini adalah gubuk kecil di tengah hutan untuk menunggu durian jatuh. Perahu pun mereka tambatkan di tepi sungai. Kala itu langit sudah memerah. Setelah siang tadi turun hujan yang sangat lebat. Mereka bertiga pun berjalan dengan posisi Timur di depan sambil memegangi parang. Jalanan itu pun sering dilalui manusia karena banyak sekali kebun di sana. Walaupun begitu, sesekali Timur pun harus menebas semak belukar yang menghalangi jalan mereka. Dan di keningan senja, Zubai kala itu dapat mendengar suara hutan rimba. Ada suara burung-burung juga kelelawar yang keluar dari sarang. Tapi aneh, kala itu ia seperti mendengar suara yang lain. Ya, suara perempuan yang sedang berbisik. "Pulang, pulang!" bisik suara itu pelan. Zubai pun kala itu ingin bertanya pada Timur dan Eman, tapi ia takut. Ia takut jika pertanyaan itu hanya akan membuat mereka bertiga merasa ketakutan. Akhirnya mereka pun sudah dekat.
Zubai kala itu berusaha untuk terus menahan rasa takutnya, sementara suara itu seperti semakin dekat saja ke telinganya hingga ketika mereka melihat Pongkal dari kejauhan, suara itu tiba-tiba saja menghilang. Jadi ngelayah durian itu aturannya sangat sederhana. Ya, mereka bertiga akan bergadang di Pongkal. Lalu saat mendengar suara durian jatuh, mereka pun akan mencari sumber suara lalu mengambil durian yang jatuh tersebut. Nah, durian yang baru saja jatuh dari pohonnya ini rasanya sangat luar biasa enak. Apalagi durian ini tumbuh secara liar. Daging buahnya harum dan nikmat. Zubai pun tak sabar untuk segera mencicipi durian pertamanya malam itu. Rasa takut yang sejak tadi menghantuinya pun perlahan menghilang. Pongkal milik ayah Zubai berada di tengah kebun. Tak ada dinding, hanya atap kayu dan lantai yang berjarak 1 meter di tanah. Di tengahnya ada sebuah lentera tergantung, sengaja memang ditinggal oleh ayahnya Zubai di situ. Zubai pun segera menyalakan lentera dengan korek yang ia bawa kala itu. Zubai, kau istirahatlah. Aku dan Eman mau keliling dulu ya, kata Timur pada Zubai. Untuk apa? Tanya Zubai. Ya barangkali saja ada durian yang jatuh kemarin atau tadi siang. Ya sekalian kita coba mengenali kebun ini, jawab Timur kala itu. Eman dan Timur pun lalu membawa obor masing-masing. Kala itu hutan rimba begitu berisik oleh suara hewan-hewan nokturnal yang mulai mencari makan. Kau ke arah sana, aku ke arah situ, kata Timur mengajak Eman untuk berpencar. Jadi kita berpisah? Tanya Eman. Iya, agar lebih efektif lah, kata Timur. Tapi apa? Kamu takut? Tanya Timur. Eman pun tak menjawab. Bacalah doa sebanyak-banyaknya. Kau sudah hafal Al-Quran kan? Kata Timur lagi sambil perlahan berjalan menjauh. Eman pun mulai bergidik takut. Ya, ia ingat tadi sore ketika mereka dalam perjalanan, jelas sekali Eman kala itu mendengar suara berbisik. Pulang, pulang, bisik suara itu. Eman pun tak berani bercerita. Ia takut nanti Zubai memandangnya sebagai lelaki yang pengecut. Dan ternyata Timur pun juga masih ingat betul suara itu. Suara wanita yang menyuruhnya pulang. Suara yang entah dari mana datangnya. Ia ingin bercerita pada Eman dan Zubai kala itu, tapi ia kasihan jika mereka semua akhirnya menjadi takut. Lagi pula, ia pun pernah mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan dari itu. Ya, Timur pernah mendengar suara perempuan menangis di tengah hutan di siang hari. Dan ketika pulang ke rumah, Timur pun merasakan demam panas yang tinggi. Tak lama kemudian, Timur merasakan kakinya seperti tersandung oleh sesuatu. Sakit sekali. Dan ternyata jelas sekali. Kala itu ia tak sengaja menendang sebuah durian. Ia tak fokus. Diangkatnya durian itu lalu coba digoyang-goyangkannya. Ya, durian itu sedikit retak hingga aromanya menyergap di hidung Timur. Timur pun lalu membawa durian itu ke Pongkal dengan hati yang riang. Durian pertamanya malam itu. Zubai yang masih tidur-tiduran di dalam Pongkal pun kembali memikirkan suara yang menyuruhnya pulang. Kala itu ia mulai dilanda ketakutan karena di Pongkal ia hanya sendirian. Saat itu ia merasa seperti ada seseorang yang mengintai dari balik kegelapan. Ia pun sedikit menyesal tidak ikut berjalan di sekitar bersama Timur dan Eman. Zubai terduduk. Tiba-tiba terdengar jika ada seseorang yang datang ke arahnya. Aroma durian menusuk-nusuk hidungnya kala itu. Ah, durian, seru Zubai. Durian pertama kita malam ini, kata Timur tersenyum bangga. Ayo kita makan sekarang, kata Zubai seolah tidak sabar lagi. Eman, ayo kita makan durian dulu. Timur sudah dapat satu nih, teriak Zubai.
Jangan berteriak-teriak di tengah hutan. Apalagi ini sudah malam, kata Timur. Zubai pun lalu menutup mulut dengan kedua tangannya, refleks. Ups, maaf ya, katanya. Kala itu Eman mendengar suara Zubai. Ah, sialan si Timur, ia menemukan durian duluan. Ya memang, padahal tadinya ia berharap agar ia yang menemukan durian terlebih dahulu, agar durian pertama yang Zubai makan adalah durian darinya. Kalau begitu, aku harus mendapat durian yang lebih besar lagi, kata Eman. Ia pun tetap harus terlihat seperti lebih spesial. Ya, karena Eman tak menggubris panggilan Zubai tadi, jadi ia pun terus berjalan untuk mencari durian. Dan akhirnya Eman pun senang sekali ketika beberapa langkah kemudian ia kala itu menemukan sebuah durian yang cukup besar. Durian itu tergeletak di atas tanah yang basah, ukurannya sekepala orang dewasa. Segera ia pungut durian itu. Diciuminya aroma durian yang khas. Ia dapat merasakan aroma durian itu masuk ke hidungnya hingga ke dalam paru-parunya. Buru-buru ia pun berjalan untuk kembali ke Pongkal, di mana untuk menemui Zubai dan Timur. Hei, aku sudah menemukan durian, kata Eman. Timur dan Zubai pun tampak senang sambil mengecap sisa durian di jari-jari mereka. Ah, ada ronde kedua nih, kata Zubai. Ya benar, ini cukup besar, ayo kita buka. Aku sudah tak sabar mencicipinya. Aromanya saja, sudah menggiurkan, kata Eman terlihat bangga. Namun tiba-tiba Zubai dan Timur pun terbelalak ketika melihat durian yang Eman letakkan kala itu. Mereka pun melompat dari Pongkal. Ya, semua durian yang baru saja mereka makan dimuntahkan tanpa sisa. Eman pun bingung. Lalu ia menoleh ke arah durian yang ia bawa tadi. Sontak Eman pun menjadi ketakutan. Ya, yang dia bawa dari tadi ternyata bukanlah durian, tapi itu adalah kepala manusia yang sudah membusuk, bahkan dipenuhi belatung. Aroma busuk menusuk-nusuk. Dan itu menjadi awal untuk malam paling mengerikan di hidup Zubaidah, Sulaiman, dan Samsudin Terbit Timur. Baru saja akan dimulai. Ayo kita pulang saja, kata Timur kala itu. Ia mulai panik, tubuhnya mulai panas dingin. Zubai masih terus saja muntah dan Eman berharap jika ia salah lihat. Ia terus memandang wajah itu, tapi jelas sekali, ya itu nyata. Lalu tiba-tiba mata di kepala yang tergeletak itu pun terbelalak. Eman pun terkaget, ia melompat dengan obornya. Ayo kita pulang, kata Eman sambil menarik tangan Zubai. Tunggu aku, kata Timur yang tertinggal. Kita berjalan kemana, Eman? Tanya Timur. Pulang. Bukan, ini bukan jalannya. Kita sudah salah arah, kata Timur. Eman tadi memang benar-benar panik. Kalau begitu, ayo kita putar balik, kata Eman. Dan pada akhirnya mereka pun berputar balik. Kala itu mereka belum jauh meninggalkan kebun durian. Cahaya lentera dari Pongkal pun juga harusnya masih terlihat. Tapi kala itu di depan mereka hanyalah terlihat kegelapan, hening, sepi. Timur berusaha mengumpulkan seluruh keberaniannya. Timur terus berjalan. Anehnya, harusnya mereka melalui kebun durian, tapi 20 menit berjalan mereka tak juga menemukan kebun durian itu. Kamu yakin arahnya ke sini, Timur? Tanya Zubai. Harusnya iya. Tadi kita belum berjalan jauh, kata Timur. Jangan-jangan kita tersesat, kata Eman sambil melihat pohon-pohon besar di sekitarannya. Ya, betul. Kita tadi siang sepertinya tidak lewat sini, kata Timur lagi. Lalu di keheningan malam mereka kala itu mendengar suara gemericik air. Nah, air itu pasti akan membawa kita ke sungai. Ayo kita cari sumber suaranya, kata Timur. Hingga malam pun beranjak larut. Timur, Zubai, dan Eman menemukan sumber air itu. Sebuah aliran mata air kecil. Zubai pun kala itu mencuci mukanya demi menahan rasa kantuk. Maafkan aku ya. Aku yang mengajak kalian ke sini, kata Zubai terisak. Tidak apa-apa, Zubai.
Kita tidak tahu itu akan terjadi, bukan? Kata Eman lagi. Harusnya aku mengikuti peringatan dari suara itu, kata Timur tiba-tiba. Suara apa? Tanya Zubai. Lalu Timur pun bercerita soal suara yang ia dengar di sore hari. Zubai dan Eman ternyata juga bercerita hal yang sama. Kalau kita saling cerita, pasti ini tidak mungkin terjadi, kata Timur. Sudah. Tidak ada gunanya menyesal. Sekarang bagaimana caranya kita pulang? Kata Eman lagi. Ini sudah sangat malam. Kita sepertinya juga sudah tersesat. Lebih mudah kalau kita pulang nanti siang saja, kata Timur. Kalau begitu, kita menginap di sini? Tanya Zubai. Sementara itulah pilihan terbaik, kata Timur lagi. Saat itu Eman ingin protes, tapi Timur benar juga. Mereka kala itu semua sudah terlalu lelah. Zubai, Eman dan Timur tidur terlentang di atas rumput yang basah. Mereka kala itu sudah benar-benar sangat lelah. Tak berapa lama pun mereka bertiga sudah terlelap tidur. Langit kala itu berwarna hitam legam, perlahan berubah berwarna merah. Hari pun sudah beranjak siang. Ibu Zubaidah resah. Zubaidah sudah berjanji akan pulang pagi hari sebelum masuk sekolah. Tapi sampai pukul 12 siang, Zubai, Eman dan Timur pun tidak juga muncul. Ibu Zubai pun akhirnya menemui orang tua Timur dan Eman. Mereka sepertinya tidak terlalu khawatir karena kedua anak itu pun sudah terbiasa pergi berhari-hari. Pak, mereka janji akan pulang pagi ini. Saya tahu anak saya Zubai tidak akan melanggar janjinya, kata Ibu Zubaidah menangis di depan Pak Bakar. Pak Bakar pun merasa iba. Ya sudah Bu. Bagaimana kalau saya akan menyusul ke sana sekarang ya? Kata Pak Bakar. Pak Wabakar, ayah Eman ini memanglah dekat dengan ayah Zubai dulu. Mereka saling bersahabat. Ia seperti tak tega ketika melihat Ibu Zubai pun bersedih. Walau tubuhnya kala itu masih lelah, setelah pulang menyadap karet, ia pun tetap berangkat. Terlihat gesit sekali Wabakar itu. 45 menit saja dia sudah sampai di kebun durian milik keluarga Zubai. Dulu, waktu ayah Zubai masih hidup, dia pun sering diajak ngelayah di situ. Tapi di kebun itu, ia tak berjumpa dengan siapapun. Kala itu hanya ada satu durian sisa dimakan. Lalu, durian lain tergeletak masih belum dibuka. Terlihat juga perbekalan-perbekalan dari Timur, Eman dan Zubai. Makanan mereka bahkan belum dibuka. Sungguh kejadian yang sangat janggal. Di tanah bekas hujan kemarin siang, ia bisa melihat jejak-jejak kaki yang berjalan menjauh. Bekasnya cukup dalam, menunjukkan jika mereka bertiga berlari. Tapi di ujung kebun, jejak itu menghilang sama sekali. Kita kembali lagi ke Eman, Timur, dan Zubai yang sedang tertidur. Kala itu hari masih gelap. Zubai merasakan sesuatu merayap di atas badannya. Ia buka matanya. Apakah Timur dan Eman sejahat itu padanya? Zubai lalu menatap makhluk yang merayap di perutnya. Yah, ternyata itu adalah seekor ular piton. Timur! Zubai menjerit memanggil nama Timur. Lalu Timur dan Eman pun terkejut. Lalu mereka berdua terbangun. Mereka berdua pun turut kaget ketika melihat ada ular di perut Zubai. Tolong aku, kata Zubai lirih. Timur dan Eman yang baru saja bangun itu pun masih terlihat linglung, bingung apa yang harus mereka lakukan. Lalu tiba-tiba Eman pun bergerak untuk mengambil sebatang kayu yang berada tak jauh darinya. Dan dengan kayu itu ia bermaksud untuk mengangkat ular itu dari atas tubuh Zubai. Tapi ular itu pun bergerak terlebih dahulu. Ia merayap menuruni badan Zubai lalu hilang di semak-semak. Timur pun segera menarik tangan Zubai lalu membantunya berdiri. Obor mereka kala itu sudah mati, tapi langit masih sangatlah gelap. Namun mereka dapat merasakan hutan itu kini lebih terang. Suasana terasa hening. Ada yang aneh, kata Timur. Aneh bagaimana? Tanya Zubai lagi.
Kita sudah tidur cukup lama. Kenapa langit masih gelap? Mungkin ini subuh, kata Eman. Nah, kalau subuh, fajar harusnya sudah mulai akan terbit. Langit sudah memutih di timur. Lihat ini, semua masih gelap, kata Timur lagi. Ah, mungkin perasaan kita saja. Ini memang masih malam, kata Zubai. Sepertinya kita ikuti aliran air ini ya. Sama seperti rencana kita sebelumnya, kata Timur lagi. Kan kau bilang lebih baik cari jalan di siang hari saja, kata Eman menyahuti. Sepertinya aku merasa kita tak boleh lama-lama di sini. Ini sudah mulai aneh. Benar-benar aneh, kata Timur. Akhirnya mereka bertiga pun bergegas. Suasana benar-benar hening. Tak ada satupun suara. Benar-benar aneh, bahkan suara jangkrik pun tak ada. Akhirnya mereka pun terus berjalan untuk mengikuti arus air. Semakin mereka jauh berjalan, hutan pun terlihat semakin lebat. Ada yang tak beres, tapi mereka bertiga pun tak tahu harus berbuat apa. Mereka bertiga hanya ingin untuk segera keluar dari hutan rimba itu. Lalu dari balik rimbun pepohonan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Lalu mereka mendengar suara bisikan yang pernah mereka dengar di sore hari kemarin. Pulang, 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 kata suara itu. Zubai, Eman, dan Timur pun akhirnya berpandangan. Iya, kita mau pulang, tapi lewat mana? Tanya Zubai kala itu. Lalu suara itu perlahan-lahan menghilang. Sudah, kita terus saja berjalan. Ayo, aliran air ini satu-satunya kesempatan kita, kata Timur. Zubai pun terus mengikutinya dari belakang dan Eman mulai bersungut-sungut melihat Zubai yang kala itu terlihat lebih dekat dengan Timur di sepanjang perjalanan. Bukannya apa-apa, Timur lebih tua dan Zubai pun pasti merasa lebih aman. Sudah lama sekali mereka berjalan, tapi mereka tidak juga menemukan sungai. Rasanya mereka kala itu malah seperti masuk lebih dalam ke dalam hutan. Eman pun menghentikan perjalanan. Stop dulu. Sepertinya kita tambah tersesat, kata Eman. Ini semua gara-gara Timur, tambahnya lagi. Lah, kenapa aku? Terus apa rencanamu sekarang? Tanya Timur. Kita ini sudah terlalu jauh. Kalau kamu tidak so tahu, kita tidak akan tersesat sejauh ini, kata Eman lagi. Nanti dulu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang bawa kepala sialan itu, yang bikin kita bertiga panik terus kabur sampai ke sini, balas Timur dengan perang. Sudah. Bukan waktunya untuk bertengkar. Kita ini harus kompak untuk menemukan jalan pulang, kata Zubaidah menengahi. Kala itu kepalanya sudah pusing mendengar pertengkaran kedua sahabatnya itu. Lalu dari arah kejauhan tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang menumbuk padi. Dengar, ada orang di sekitar sini, kata Zubai. Ayo kita ikuti arahnya. Arah datang suara itu, tambahnya. Ya, biasanya orang-orang memang mempunyai alu dan lesung di ladang. Kemungkinan kala itu mereka mendengar jika kala itu mereka sudah dekat dengan ladang orang. Dan akhirnya mereka bertiga pun mengikuti arah sumber suara itu. Mereka bisa mendengar suara itu pun terasa semakin dekat. Dan ketika mereka keluar dari rimbunan pohon, tampak kala itu sebuah kampung kecil ada di sana. Tak ada suara lain yang terdengar selain suara alu yang beradu dengan lesung. Kita kembali ke Pak Bakar yang sedang mencari ketiga anak yang masuk ke hutan. Kala itu, Pak Bakar sudah kembali di kampung sore hari pukul 3. Ia pun langsung segera menemui kepala dusun. Pak Kepala, Eman, Zubai, dan Timur hilang. Hilang bagaimana? Tanya kepala dusun. Entah, tersesat atau ada sesuatu yang lain, katanya lagi. Dan pada sore itu, orang-orang pun berkumpul di rumah kepala dusun.
Mereka semua mendengar cerita dari Pak Bakar. Ibunya Zubai pun menangis kencang sekali. Ia menyesal, sangat menyesal sudah memberikan izin mereka bertiga untuk berangkat ngelayah. Dan di malam harinya, 10 orang dari kampung pun berangkat ke hutan untuk mencari. Saat itu ibunya Zubai mendatangi Aikarom untuk memohon bantuan. Ya, Aikarom adalah seorang yang dipercaya memiliki keahlian spiritual. Kala itu Aikarom sudah tua. Ia sudah tak sanggup lagi jika harus ikut menyisiri hutan untuk menemukan ketiga anak yang hilang itu. Mereka bertiga sedang tersesat, tapi tidak jauh, tapi juga tidak dekat, kata Aikarom kala itu pada Ibu Zubai. Aikarom dapat merasakan jika ada energi besar yang sepertinya menutupi penglihatannya. Kita kembali lagi kepada Zubai, Timur, dan Eman. Kala itu, Zubai, Timur, dan Eman pun berjalan ke arah perkampungan yang sepi itu. Suara orang menumbuk padi tiba-tiba saja hilang, dan pintu-pintu kala itu mendadak terbuka. Dari setiap rumahnya keluar orang-orang berbaju hitam. Zubai, Timur, dan Eman berdiri waspada. Tiba-tiba seorang bapak tua mendekat. "Selamat datang di kampung kami. Tak banyak orang yang bisa sampai ke sini. Bagaimana? Bagaimana kalian bisa sampai ke sini?" tanya bapak itu. Kami tersesat," kata Zubai terbata-bata. Dan orang-orang lain yang berdiri di belakang bapak tua itu pun menatapi Zubai dan teman-temannya dengan pandangan yang aneh. Pandangan mereka semua seperti kosong dan wajah mereka pucat. Mulut mereka merah, seperti orang yang sedang mengunyah sirih pinang. Eman pun mulai membaca doa dalam hati. Ia kala itu merasa jika kampung itu sangatlah aneh. Begitu juga Timur dan Zubai. Mereka bertiga sangat ketakutan. Kalian ikut saya," kata bapak itu tiba-tiba kepada Zubai. Eman dan Timur pun saling berpandangan. Maaf pak, maaf. Kami bertiga ini hanya menumpang lewat, tidak bisa untuk singgah," kata Timur. "Kalian bertiga tidak akan pernah kemana-mana," kata bapak itu. Eman pun segera menarik tangan Zubai. "Lari, kita harus lari dari sini," seru Eman. Timur pun juga langsung ikut berlari. Mereka terus berlari menuju hutan, tapi saat itu ketika mereka melangkah ke hutan, maka saat itu juga mereka tiba-tiba saja masuk ke dalam kampung ini lagi dari arah yang sebaliknya. Jadi intinya, jika mereka akan keluar kampung dari arah barat, mereka seperti secara otomatis masuk kembali ke kampung itu dari arah timur. Mereka pun terus berusaha lari ke berbagai arah, namun mereka tetap kembali berada di kampung itu. Bapak tua itu dan penduduk lainnya hanya melihat Zubai dan kawan-kawannya terus berlari sampai mereka bertiga merasa lelah. Tolong biarkan kami pergi," seru Timur. "Kalian pasti bisa pergi. Tapi yang satu akan tinggal," kata bapak itu. "Kenapa? Apa salah kami?" seru Timur. "Oh, tidak ada yang salah. Ini hanya untuk alam, untuk rimba," kata bapak itu. "Ayo ikut saya," tambahnya lagi. Mereka bertiga pun seolah tak ada pilihan. Akhirnya mereka mengikuti bapak tua itu berjalan ke arah salah satu rumah yang berada di situ. Di belakang mereka, warga-warga lain tiba-tiba saja mengikuti. Timur, Eman, dan Zubai bergidik ketakutan. Mereka pun akhirnya naik ke sebuah rumah. Kala itu, Pak tua itu mempersilahkan mereka untuk duduk. "Ayo, duduklah, duduk. Kalian ini adalah tamu-tamuku," kata bapak tua itu. Timur, Zubai, dan Eman pun langsung duduk. Kala itu di hadapan mereka pun disajikan masing-masing secangkir kopi hitam pekat. "Ayo, silakan diminum. Ayo." Kami tidak minum kopi, Pak." Minumlah, minum, ayo." "Maaf, Pak, kami benar-benar tidak minum kopi." "Minum,"
Patua itu pun membentak. Timur gelagapan. Yang mereka pikirkan kala itu adalah bagaimana caranya mereka bisa kabur dari tempat itu. Kalian tidak akan pernah bisa kabur. Ayo, minum. Minumlah. Tangan Zubai bergetar. Ia mengerai gelas yang berisikan kopi itu. Karena tangan yang bergetar, akhirnya kopi itu sedikit tumpah. Ia mencoba mendekatkan gelas kopi itu ke mulutnya. Timur pun menahan tangan Zubai. Timur baru saja meminum setengah kopinya saat ia melihat tumpahan kopi itu berwarna merah. Dan sementara itu, Eman ternyata sudah menghabiskan seluruh kopi dari gelasnya. Loh, kenapa berhenti? Tanya bapak tua itu. Minuman apa ini? Siapa kalian sebenarnya? Tanya Timur lalu menuangkan sebagian kopinya ke alas tikar pandan tempat mereka duduk. Dan ternyata tetesan kopi itu berubah menjadi darah. Eman dan Zubai pun terkaget-kaget. Eman lalu memandangi gelasnya yang sudah kosong. Kalau saja tidak dalam kondisi mencekam, tentu saja ia sudah muntah. Lekas habiskan dan jangan banyak bertanya. Yang gelasnya masih berisi, tak akan bisa pulang, kata patua itu. Zubai dan Timur pun lalu berpandangan. Sungguh, mereka bingung, tak tahu harus melakukan apa. Timur pun menutup mata lalu sekali teguk minuman yang tersisa di gelasnya habis seketika. Zubai masih gemetaran. Zubai hendak menangis. Ia dapat mencium bau amis dari gelas itu. Eman pun menyambar gelas Zubai, lalu ia meneguknya beberapa kali hingga habis tak tersisa. Hah? Apa yang kau lakukan, anak muda? Bapak bilang tadi, yang minumannya tidak habis akan tinggal. Ini minuman Zubai sudah saya habiskan sekarang. Maka ia juga boleh pulang. Pintar sekali kau anak muda. Itu benar. Sama sekali tak menyalahi aturan. Dia boleh pulang. Eman pun kala itu merasa lega. Zubai menatap Eman dengan penuh rasa terima kasih. Tapi seperti yang sudah saya katakan, bahwa satu orang harus tinggal. Dan itu adalah engkau, anak muda. Kala itu jari telunjuk patua itu menunjuk tepat ke arah Eman. Kenapa harus Eman yang tinggal? Tanya Zubai. Kalian ini terlalu saja banyak bertanya. Tapi tak apa, sekali ini akan saya jawab. Jadi, anak muda ini meminum minuman jatah kau agar kau bisa pulang. Itu adalah pengorbanannya. Dan saya rasa dia juga akan setuju kalau dia ditinggal agar kau bisa pulang. Tidak, Eman harus ikut kami pulang, seru Zubai. Sudah, pulanglah, pulang. Saya beri waktu kalian pulang sekarang. Kalau tidak, maka tiga-tiganya harus tinggal di sini. Timur pun tiba-tiba menarik tangan Zubai. Ayo pulang. Tapi Eman bagaimana? Zubai kala itu menatap Eman dengan penuh kesedihan. Eman pun menangis, tapi ia kala itu berbisik. Pulanglah Zubai. Pulang, ikutlah Timur. Orang-orang seketika membuka jalan, memberikan jalan untuk Timur dan Zubai. Lalu Timur dan Zubai pun mulai berjalan menuruni anak tangga. Zubai tetap menangis. Eman, bisiknya lirih. Sudah, ayo kita pulang. Ayo, daripada tak ada satupun yang selamat, kata Timur lagi. Sungguh, itu adalah bagaikan mimpi buruk bagi mereka. Langit kala itu masih gelap. Tak ada matahari seolah-olah di tempat itu. Timur dan Zubai pun akhirnya berjalan ke dalam hutan. Dan kali ini mereka akhirnya dapat pergi, benar-benar pergi, meninggalkan kampung aneh itu. Dan ketika kampung aneh itu sudah tak tampak lagi, Zubai pun terlihat melepaskan pegangan tangan Timur. Kenapa kita tinggalkan Eman? Tanya Zubai masih menangis. Harus bagaimana lagi? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sahut Timur membantah. Kita datang bertiga, maka harusnya kita pulang bertiga.
kata Zubai. Tapi bapak itu bilang jika satu harus tinggal. Apa kau tahu cara kabur dari sana tanpa harus meninggalkan satu orang? Tanya Timur. Eman, Eman akan diapakan di sana? Aku juga tidak tahu. Yang jelas yang aku tahu, kita harus pulang sekarang juga. Dia akan menjadi tumbal. Tiba-tiba sebuah suara seperti suara yang mereka kenal, ya, suara yang sama di sore kemarin yang menyuruh mereka untuk pulang. Ular piton yang melingkar di perut Zubai kala itu tampak melingkar lagi, ya, di atas dahan sebuah pohon kala itu. Kau yang berbicara? Tanya Timur ke arah ular itu. Benar. Aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tidak mau mendengar, kata ular itu. Tumbal untuk apa? Tanya Zubai. Mereka, orang-orang kampung itu adalah penjaga hutan. Ya, mereka lah yang menjaga tatanan. Manusia mengambil semuanya dari hutan. Dan akan ada waktunya hutan berganti mengambil sesuatu dari manusia. Kata ular itu. Jadi Eman, ya, dia tidak akan pernah pulang. Dia sekarang telah menjadi milik hutan ini, kata ular itu. Sekarang kembalilah ke kampung, itu masih belum terlambat. Tadi kau suruh pulang, sekarang kau suruh kembali. Yang mana yang benar? Serga Timur. Aku akan ke sana. Eman harus pulang. Eman harus pulang bersama kita, bertiga lagi, kata Zubai. Itu namanya bunuh diri. Kau pergi saja sana sendiri. Aku akan pulang, kata Timur. Zubai pun lalu berjalan meninggalkan Timur. Lalu di mana jalan keluar dari sini? Tanya Timur pada ular itu, tapi ular itu tiba-tiba saja menghilang. Zubai pun berlari lagi menuju kampung aneh tadi. Dan di tengah kampung aneh itu, Eman kala itu sudah dikelilingi oleh banyak orang. Dan Pak Tua itu seperti sedang merapal mantra memegangi keningnya. Bebaskan Eman, seru Zubai. Orang-orang yang mengelilingi Eman pun tiba-tiba membuka jalan untuk Zubai. Sudah kukira kau akan datang, kata Pak Tua itu. Ayo, kemarilah. Zubai pun tiba-tiba mendekat. Eman tiba-tiba merasakan kepalanya pusing, tapi kesadarannya kembali. Saya baru saja akan memulangkan Eman ke alam dunia kalian yang sebenarnya. Dan sebagaimana yang kalian lihat, ini semua bukanlah dunia kalian. Di sini tak pernah ada matahari, hanya ada malam yang panjang, kata Pak Tua itu. Jadi soal tumbal itu bohong? Tanya Zubai. Lalu tiba-tiba muncullah kembali ular piton yang tadi merayap dan tiba-tiba naik ke badan Pak Tua itu. Aku tidak pernah berbohong. Hutan itu telah mengambil jatahnya, kata ular itu lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Eman benar-benar terlihat bingung. Hutan rimba ini tidak sembarangan mengambil jatahnya. Ya, itulah tugas kami. Mengambil orang yang memang layak untuk diambil, kata Pak Tua itu. Nah, ketika kalian datang, sudah kami peringatkan kepada kalian bertiga untuk pulang. Kalau kalian menurut, tentu saja kalian tidak akan berada di sini sekarang. Tapi kalian lalai. Jadilah kalian 3 orang calon tumbal. Dan saat kalian mengikuti suara aliran sungai, sudah kami peringatkan lagi agar pulang, tapi kalian bertiga tetap membangkang. Maka kalian bertiga tetap akan menjadi calon tumbal. Dan ketika kalian tiba di sini, tugas kami adalah menguji hati nurani kalian. Dan Eman adalah yang pertama lulus karena ia rela berkorban. Maka Eman akan saya selamatkan. Tinggallah kalian berdua yang menjadi calon tumbal, kau dan temanmu yang sekarang hilang. Aku pun mengirimkan ular ini lagi untuk meminta kalian menyelamatkan Eman. Ya, dan ternyata
satu orang dari kalian memilih kembali ke sini, dan satu lagi memilih untuk pulang sendirian, maka kaulah yang sudah lulus ujian. Ucap orang tua itu sambil telunjuknya menunjuk ke arah Zubai. Jadi kalimat Zubai menggantung. Benar. Teman kalian yang satu itu telah diambil oleh hutan. Timur? Kalian semua tidak boleh mengambil timur, seru Eman. Sudah terlambat. Hutan sudah mengambil jatahnya, kata Patwa itu lagi. Sudah 2 malam pencarian dilakukan, namun sepertinya tak ada tanda-tanda keberadaan Zubai dan kawan-kawan. Ibu Zubai pun sudah menangis tanpa henti. Beberapa warga pun bahkan sudah menyusuri sungai karena khawatir mereka bertiga jatuh ke sungai lalu tenggelam. Mereka akan pulang. Tapi kata Aikarom kala itu sambil menghembuskan asap tembakau dari mulutnya. Kata-katanya tiba-tiba saja terputus. Tapi apa, Ai? Tanya Ibu Zubai. Tapi hanya ada 2, karena yang satunya tak bisa pulang, kata Aikarom lagi. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara heboh dari warga. Ya, warga yang mencari akhirnya tiba dengan membawa Zubai dan Eman. Kala itu mereka berdua ditemukan pingsan di atas perahu di tepian sungai. Warga pun sempat panik karena kala itu tubuh mereka sedang dililit oleh seekor ular. Dan saat warga datang, ular itu pun pergi. Mereka pun berdua akhirnya dirawat oleh Aikarom hingga sembuh. Dan Aikarom pun berkata, jika alam memang suka mengambil jatahnya dengan berbagai macam cara. Ada yang tenggelam di sungai, ada juga yang tersesat di dalam hutan lalu menghilang. Ada yang gigit ular di tengah hutan, dan banyak lagi cara lainnya. Semuanya seolah-olah terlihat seperti kecelakaan biasa. Dan kejadian ini bisa terjadi karena mereka bertiga dan alam harus memilih salah satu saja. 2 bulan kemudian akhirnya jasad Timur pun ditemukan di tengah hutan oleh seorang warga yang sedang mencari rotan. Kala itu jasad Timur ditemukan tersandar pada pohon kayu, seperti orang yang meninggal karena tersesat di dalam hutan. Eman dan Zubai pun menyimpan memori mengerikan itu bertahun-tahun lamanya. Memori yang mengerikan karena mereka sudah tidak menghiraukan suara dari rimba Kalimantan, suara peringatan. Selesai. Ya, itu dia tadi teman-teman ceritanya, luar biasa sekali. Dan semoga teman-teman semua bisa terhibur, khususnya para pecinta penikmat horor maupun misteri. Dan seperti biasa, kami admin mencoba mengingatkan agar marilah kita ambil hikmahnya yang baik-baik saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan saya Ilo di akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan kisahnya tadi, dan kisah ini berdasarkan kisah nyata. Kisah ini ditulis berdasarkan kisah nyata, tetapi untuk kebenarannya kita kembalikan kembali ke para penonton atau pendengar untuk menilainya masing-masing, dan kami menghargai semua penilaian tersebut. Dan buat yang punya komentar silakan bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling sapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan untuk yang suka bisa diklik tombol like-nya, dan yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata sekali lagi saya Ilo mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.